Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan materi hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif dan kota Madinah yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Sirajul Kiram di SD Umaiman Lawang tahun pelajaran 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita akan belajar hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif, yang mana pada tahun 619 Masehi Siti Khadijah meninggal dunia. Hal ini menjadikan Nabi Muhammad SAW yang sangat gundah karena Siti Khadijah adalah salah satu pendukung utama dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Bahkan Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali masuk Islam di saat orang lain masih meragukannya. Meninggalnya Siti Khadijah kemudian disusul dengan meninggalnya paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Sang paman yang selama ini sangat melindunginya dari segala siksaan orang-orang Quraisy pergi pada tahun atau meninggal pada tahun 620 Masehi. Di dalam sejarah Islam, masa ini disebut dengan tahun-tahun kesedihan. Setelah keduanya meninggal, maka orang-orang Quraisy mulai merasa bebas untuk mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya Nabi Muhammad SAW mulai berpikir untuk mencari tempat berdakwah, yaitu tempat yang bernama Taif. Taif adalah wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari tanah suci Mekah, yang mana kota Taif merupakan salah satu tempat yang bersejarah dalam perkembangan agama Islam. Kota Taif merupakan kota yang suhunya sangat dingin, dan di kota Taif pula tempat sejarah peperangan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif menurut Sabaqat Ibnu Sa'ad terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Setelah meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib, Rasulullah SAW mencoba untuk berhijrah. Nabi Muhammad berupaya mencari lahan dakwah baru di Taif. Nabi Muhammad SAW meminta bantuan kepada Bani Thaqif, namun mereka malah meminta atau memerintahkan anak-anak untuk melempari Rasulullah SAW dengan bebatuan. Rasulullah SAW tinggal di kota Taif selama 10 hari, yang mana kemudian peristiwa penolakan Bani Thaqif saat hijrah ke Taif itu merupakan salah satu kejadian yang dianggap sebagai salah satu kejadian yang paling menyulitkan bagi Rasulullah SAW. Hal itu pernah diungkapkan Rasulullah SAW ketika Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah mengalami masa-masa yang sulit itu, yakni hijrah ke Taif, Allah SWT menghibur Rasulullah dengan peristiwa yang dinamakan Isra Mi'raj, yakni perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan terus hingga menghadap Sang Khaliq di Sidratul Muntaha. Kemudian yang selanjutnya adalah hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yathrib diperkirakan pada Juni 622 Masehi, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dalam hijrah itu, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq, sang sahabat kekasih, menempuh perjalanan panjang ratusan kilometer. Kemudian mereka berdua bertahan 3 hari di Gua Thur menuju tempat yang kelak berubah nama menjadi Madinah. Sementara itu di Yathrib, suku yang dahulu dominan yaitu Bani Qailah terpecah menjadi 2 faksi yang bermusuhan, yaitu Aus dan Khazraj. Mereka baru saja merasakan perang buat, perang sipil, dan konflik terbesar keempat yang menelan lebih banyak korban.
Kemudian pada tahun 620 Masehi, 6 dari orang suku Khazraj datang ke Mekah untuk berziarah. Mereka sementara tinggal di Aqabah. Di sanalah orang ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada tahun 621 Masehi ada 12 orang dari Yathrib yang kembali datang ke Aqabah, termasuk 2 dari suku Aus. Kemudian mereka berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai Baiat Aqabah pertama. Sebagai jawaban, Nabi mengutus Mus'ab bin Umair ke Yathrib untuk mengajari orang-orang ini tata cara sholat dan membaca Al-Quran. Ajaran Islam yang sederhana memikat makin banyak orang. Selanjutnya pada tahun 622 Masehi di Aqabah ada kelompok 73 laki-laki dan 2 perempuan. Di bawah terang bulan terjadi Baiat Aqabah kedua, yang mana pada tahun 622 Masehi itu orang muslim Makkah diam-diam mulai hijrah ke Yathrib secara sendiri-sendiri atau dengan kelompok kecil. Lambat laun yang tersisa tinggal rumah tangga Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian mereka menyusun rencana setiap kabilah mengajukan seorang pemuda tangkas bersenjata. Tujuannya adalah membunuh Nabi Muhammad SAW dengan bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya, pada suatu sore hari sebelum penyegerapan, Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan petunjuk dari malaikat Jibril agar Nabi Muhammad SAW segera berhijrah. Ia langsung menemui Abu Bakar dan menyusun rencana keberangkatan. Sementara itu Ali bin Abi Thalib diminta Nabi untuk tinggal di Mekah menjaga barang-barang yang dititipkan kepada beliau di rumah. Para pemuda yang bertugas membunuh Nabi sudah berjaga-jaga hingga malam ketika mendengar suara wanita di dalam rumah Nabi Muhammad SAW, yaitu Saudah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ummu Aiman. Mereka berpikir ulang, yang mana orang-orang ini tidak mau mempermalukan diri dengan melanggar kesucian rumah seorang Arab. Selain itu, melihat seseorang yang mengenakan selimut hijau Nabi Muhammad, selimut yang dibawa dari Hadramaut, para pemuda itu memilih menunggu. Situasi berubah menjadi kacau ketika fajar tiba dan mereka menyadari pemakai selimut itu bukan Nabi Muhammad SAW tetapi Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad dan Abu Bakar sudah keluar dari Mekah pada malam penyegerapan itu, lolos begitu saja dari pandangan mata mereka. Nabi Muhammad dan Abu Bakar memang memilih rute dan waktu yang tidak seperti perjalanan pada umumnya. Mereka tidak langsung bergegas ke Yathrib, tetapi ke arah selatan menuju Gua Tur. Amir bin Fuhaira, pengembala domba-domba Abu Bakar, mengikuti keduanya dari belakang bersama gembalanya untuk menyamarkan jejak. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bertahan 3 hari di gua. Sepanjang waktu itu mereka mendapatkan bantuan putra-putri Abu Bakar, yakni Abdullah dan Asma. Mereka memperoleh informasi pula bahwa orang-orang Mekah menawari hadiah, yaitu 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa menemui Nabi Muhammad SAW dan membawanya kembali. Mata-mata Badui dan para pemburu hadiah terus berupaya mencari, tapi sang Nabi Muhammad SAW tidak ditemukan. Kemudian setidaknya terdapat 3 mukjizat umum yang dikisahkan selama 3 hari ini, yaitu adanya sarang laba-laba di depan gua yang mengecoh para pemburu hadiah, kemudian hinggapnya burung dara, dan tumbuhnya pohon yang menyamarkan keberadaan Rasulullah bersama sang sahabat. Namun hal yang paling menyentuh adalah ketika Abu Bakar gelisah. Lalu Rasulullah berkata, "Abu Bakar, kalau kau menduga bahwa kita hanya berdua, ada yang ketiga, yaitu Tuhan atau Allah." Setelah 3 hari berlalu, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar keluar dari gua. Amir bin Fuhaira membawa seorang pemandu jalan beserta 3 ekor unta Abu Bakar untuk mengelabuhi rombongan pencari yang mengawasi semua rute yang diketahui dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengendarai unta dengan arah berlawanan. Mereka terlebih dahulu bersegera ke arah barat daya sampai tiba di pantai Laut Merah.
tibanya Nabi Muhammad SAW di Yathrib adalah titik penting bagi sejarah Islam. Sang Rasul kemudian membentuk kekuatan baru di tanah Arab yang tidak dipersatukan oleh ikatan darah atau ikatan apapun kecuali persaudaraan atas dasar keimanan kepada Tuhan. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan dan kita pelajari. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, khususnya manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Baiklah anak-anakku sekalian, cukup sekian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.